tugas ya, dan bahkan sudah diperlengkapi dengan apa yang disebut diaken ya, sebagai diakonos yang melayani. Saudara-saudara, saya akan melakukan share screen ya. Boleh saya diizinkan oleh host untuk share screen? Saya masih belum diizinkan di sini di sistemnya. Tema saya adalah tema masih belum. Boleh saya dijadikan salah satu host bareng. Masih belum. Boleh saya Sudah, Pak. Silakan, ya? Pak. Sudah. Baik. Ya. Baik. Oke. Semoga sudah kelihatan, Bapak Ibu? Ya, kelihatan. Sudah. Oke, terima kasih. Sekali lagi kita akan mendalami apa yang sebenarnya telah menjadi tema dalam program BNKP, bahkan dalam banyak dokumennya saya baca bahwa diakonia holistik itu menjadi salah satu tugas terpenting gereja, ya, selain tugas-tugas yang bersifat persekutuan, pelayanan juga sungguh penting. Namun memang yang kita mau temukan, dan nanti mohon Ibu moderator mengundang kita untuk memperdalam bersama bagaimana di waktu yang khusus ini ya kita bisa tetap melakukan diakonia holistik sebagai gereja. Kira-kira itu yang menjadi arah diskusi pada hari ini. Nah, saudara-saudara, jelas tanpa harus berpanjang-panjang ya bahwa keadaan kita itu menjadi keadaan yang bersifat berjarak, sehingga apa yang disebut proses daring itu menjadi salah satu proses kita bergereja. Namun yang juga tidak bisa dihindari adalah bahwa keadaan PSBB ini mengakibatkan banyak hal yang seolah-olah semakin menurun, katakanlah ya, terutama dalam hal ekonomia, terutama dalam hal keuangan kita sendiri, keuangan jemaat, saudara-saudara. Namun yang secara spontan bermunculan di mana-mana dan kita semua mungkin terlibat di dalamnya, ciri diakonik gereja itu muncul begitu mengemuka ya. Segala hal menjadi harus segera, dan itu berarti apa? Memberi bantuan, memberi dukungan begitu. Nah, di pihak lain diakonia ini mungkin dikerjakan dengan sendiri-sendiri, mungkin dikerjakan bersama-sama, tapi kebanyakan jemaat walaupun mereka membutuhkan, walaupun mereka bisa membantu, mereka juga perlahan-lahan membentuk satu kebiasaan apa yang disebut gereja rumah itu, gitu ya. Jadi kondisi kita, Bapak Ibu yang terkasih, secara menonjol sebenarnya mengundang agar diakonia lebih jelas, sehingga nanti diskusi akan mengarah kepada identitas diakonik kita kiranya semakin kuat. Ya. Jadi diakonia tidak hanya sekadar tambahan atau sesuatu yang bersifat ritual ibadah begitu ya, pemberian cenderamata katakanlah kepada anak yatim, kepada janda misalnya, sebagaimana biasa di gereja saya ya pada malam Natal. Diakonia justru sekarang muncul sebagai yang semakin kerap dilakukan tapi sekaligus dinantikan gitu ya. Sementara itu jemaat-jemaat kita apa boleh buat, katakanlah mengambil kehidupan rohaninya lebih sebagai kehidupan di rumah. Jadi kita hendak mengkombinasikan ini ya saudara-saudara, tanpa kita kehilangan prinsip tritugas gereja itu, bersekutu, bersaksi, melayani, tapi kita hendak mengambil kekuatan baru gereja yang kalau boleh saya katakan mungkin Roh Kudus lah ya yang menggerakkan orang tiba-tiba sekarang menggarisbawahi diakonia tapi sekaligus house church ya.
COVID ini sebenarnya membuat negara dan gereja telah tanda kutip berdiakonia untuk terutama save our life. Ya. Sebagaimana kita tahu prinsipnya, if you save life, you save ekonomi. Gitu ya. Jangan dibalik, jangan lindungi ekonomi supaya hidup terlindung. Enggak. Semakin kau melindungi kehidupan, semakin ekonomimu terlindung sebenarnya. Jadi prinsip ini kita harus pegang. Disinilah menurut saya pesan Injil yang secara tidak langsung negara juga pegang gitu ya. Walaupun kita nggak harus bilang karena Menteri Kesehatannya orang Kristen ya, tapi menurut saya save life itu memang adalah tanda save ekonomi. Nah di pihak lain yang kedua, ini hanya hasil riset yang barusan saudara-saudara, negara-negara yang berhasil minimal mengontrol COVID, dia juga akan berhasil mengontrol ekonomi, bahkan menumbuhkan ekonomi. Jadi saudara-saudara, karya kita dalam konteks negara, diakonis juga sifatnya. Gitu ya. Tadi kan karya lebih diakonia keluarga, ya, diakonia yang bersifat tolong-menolong, tapi dalam konteks besar, saudara-saudara, sebenarnya apa yang kita lakukan, katakanlah kita terlibat dalam program memutus penyebaran rantai COVID, itu juga sebenarnya sebuah pelayanan kita kepada negara, gitu ya. Jadi kita nggak usah terlalu katakanlah cemas bahwa kita kurang banyak berbuat. Sebenarnya dengan kita memutus rantai, kita sudah menolong katakanlah negara, menolong kehidupan, menolong ekonomi pada akhirnya. Ya. Kita juga sudah mencoba membangun solidaritas, ya, merawat kehidupan sehingga kalau boleh gereja janganlah juga menambah beban keluarga dengan katakanlah stigma COVID gitu ya. COVID bukan stigma, tapi COVID adalah bagian dari katakanlah proses kita menanggung keadaan dunia ini ya. Seperti kata Roma 8 kan begitu ya, bahwa kita juga masih ikut serta dengan seluruh yang ditanggung oleh dunia ini agar kita bisa menunjukkan kehidupan sehingga kita bisa membangun juga kemitraan ya. Tapi sekali lagi ya saudara-saudara, tiba-tiba identitas yang bersifat diakonik itu justru itu yang mengemuka sekali lagi ya. Tapi juga itu secara virtual lebih banyak dijalinkan ya, dibuat jejaringnya. Jadi saudara-saudara, gagasan diakonik yang kita mau kembangkan, yang holistik itu memang bertolak dari kehidupan keluarga, gerejawi, tapi ingat, jangan sampai kita lupa bahwa diakonia kita karena transformatif gitu ya, holistik, maka dia juga mesti menyertakan seluruh konteks kehidupan, misalnya konteks negara dan konteks masyarakat ya. Itu kira-kira situasi kita ya, dan situasi ini menurut saya saudara-saudara mendorong kita untuk lebih beridentitas diakonia ya. Itulah kurang lebih apa yang saya ingin katakanlah share kepada kita semua. Nah, kalau mengutip program umum pelayanan BNKP ya, jelas di situ program pelayanan atau diakonia itu sentral ya. Salah satu yang utama dan itu bersifat holistik ya. Kalimatnya jelas, dasar Alkitabnya juga sudah jelas ya, membebaskan, tapi juga proses membebaskan itu bersifat pendampingan gitu ya. Jadi dalam masa kini diakonia kita tidak boleh seolah-olah kita mau menangani semua gitu ya. Kita tidak bisa mengubah seperti dalam perumpamaan cerita Yesus, kita tidak bisa mengubah batu menjadi roti sebenarnya ya. Kita harus bersama-sama mendampingi ya, komunitas kita. Namun pendampingan yang holistik itu bersifat memberdayakan. Kita sudah tahu kategori lama ya, bukan bersifat katakanlah membangun ketergantungan gitu ya. Tidak hanya sebatas karitas, charity yang sesaat, tapi kita mendampingi dan juga memberdayakan, dan itu semua menjadi menjadi pola pelayanan kita ya. Kalau boleh kita dorong juga sekali lagi sampai kepada keadilan ya. Makanya dalam Mika kan dikatakan dengan rendah hati, dengan murah hati, tapi juga dengan adillah semua pelayanan, semua diakoniamu ya. Jadi BNKP sebenarnya sudah memiliki peralatan yang bersifat katakanlah konstitusional ya dalam program umum pelayanan BNKB-nya. Tinggal sekarang kita bagaimana menggulirkannya sesuai dengan konteks dan tantangan yang sekarang kita hadapi. Nah,
Kalau saya ingin mendorong sesuatu yang lebih masuk ke jemaat, saudara-saudara, kita bersyukur bahwa masa kini dalam konteks normal baru dan pandemi dan tantangan ekonomi gitu ya, kita punya diaken sebenarnya ya, menjadi jabatan yang sah ditahbiskan di BNKP dan juga kalau di dalam konteks kami disebut syamas ya. Nah, dan posisi diaken ini menurut saya kita harus dorong ya. Sebab apa? Sebab dia berjabatan dengan fungsi holistik. Ya, kalau saya baca tata gereja, saya baca semua tugas diaken, syarat-syarat pengangkatan diaken, maka dia punya tugas pemeliharaan. Ya, berarti dia juga punya tugas untuk mendorong hal-hal yang bersifat pastoral gitu ya, mendampingi pemeliharaan, tapi juga tidak hanya memelihara jiwa, tapi juga membangun jenis komunitas basis gitu dalam bahasa BNKP ya. Berarti basis-basis yang lebih tanda kutip material tugasnya. Jadi tidak hanya basis rohani yang dia pelihara, tapi basis yang material juga menjadi tugasnya. Dan itu dalam bahasa yang indah sekali disebut mendorong kepada transformasi kehidupan. Dan ingat ya, transformasi amat menyangkut rohani, amat menyangkut jasmani atau material, tapi juga menyangkut struktur kehidupan bersama ya, yaitu yang disebut keadilan, yang disebut perubahan-perubahan struktural masyarakat gitu ya. Nah, saudara-saudara, dalam percakapan secara keilmuan sosial sekarang, keadilan itu kan bersifat distributif, kita tahu ya, bahwa distribusi itu salah satu tanda keadilan. Tapi juga saudara-saudara, dalam percakapan para ahli transformasi sosial sekarang, distribusi itu yang sekarang sudah jor-joran dilakukan negara dengan misalnya bantuan langsung tunai ya, 600.000 sebulan kepada keluarga-keluarga. Tapi keadilan distributif sekarang hendak didorong dengan disebut keadilan human capacity. Jadi yang dicari sekarang tidak hanya orang menerima distribusi agar terjadi transformasi sosial dengan distribusi, oke. Tapi juga agar setiap keluarga, setiap individu diberdayakan kapasitasnya gitu ya. Jadi human capacity atau kapabilitas itu menjadi titik terpenting transformasi, titik terpenting dorongan untuk keluar dari katakanlah situasi pandemi. Kapabilitas. Makanya kan pemerintah banyak sekali membuka pelatihan-pelatihan digital misalnya ya. Jadi ingat bahwa diaken itu sebenarnya secara posisi sudah luar biasa tugasnya sekarang ini. Jadi marilah kita saudara-saudara lebih mengambil waktu untuk mendorong diaken-diaken kita. Ya. Mungkin tugas preses, tugas pendeta adalah bagaimana diaken ini 3 level loh tugasmu. Pertama memelihara, yaitu mengamati keadaan rumah-rumah, keadaan warga, tapi juga membangun komunitas. Jadi jemaatnya seperti apa ini? Jemaat model apa yang mau dibangun? Tapi juga yang ketiga memikirkan transformasi dengan dengan kemungkinan yang pertama tadi mendistribusikan sebisa mungkin ya dengan adil, tapi juga menemukan kapasitas-kapasitas yang ada dalam jemaat-jemaat, dalam individu-individu di BNKP. Ya. Jadi dengan kata lain, diaken itu kita bisa dorong agar diakonia kita sosial. Kenapa? Karena setiap hari, setiap minggu, setiap waktu, jemaat itu menaikkan syafaat sekarang. Jadi dengan kata lain, diakonia holistik kita, selain tadi bahasanya bersifat transformatif, bersifat memberdayakan soal-soal keadilan dan kemiskinan, tapi juga dia holistik dalam kehidupan gereja. Mengapa? Sekali lagi, bahwa hidup sekarang itu ditandai dengan syafaat. Ya. Jadi kalau boleh kita katakan, diaken itulah yang paling perlu menaikkan dan mengerjakan syafaat jemaat. Ya. Selain tentu doa syafaat itu menjadi doa kepada Tuhan, tapi juga ora et laboranya, ya,
oleh diaken lah sekarang di bawahnya gitu, agar apa, sekali lagi diakonia kita dari yang bersifat liturgis, ada jabatan, ada syafaat, menjadi diakonia yang lebih sosial gitu ya. Bukan berarti liturgis dilupakan, tapi bagaimana dua hal ini dijaga agar memang secara holistik kita sudah diperlengkapi. Jadi dari rumah kita sendiri di gereja, kita sudah diminta untuk mendengarkan doa dan mengerjakan doa. Dan garda depan, katakanlah kalau di rumah sakit dokter atau perawat, kalau di gereja diaken garda depannya. Jadi saudara-saudara, inilah menurut saya salah satu basis baru kita, kalau boleh saya katakan, sebenarnya udah ada, nggak baru sama sekali ya, tapi basis yang kita mau garis bawahi mengenai identitas diakonik di BNKP ya, di era new normal, karena kita berdoa makin banyak bersyafaat, tapi juga kita semakin ingin agar diaken kita mengemuka di tengah-tengah kehidupan bersama-sama. Ya, nah ini hanya menambah perumusan bahwa diakonia itu bukan aku memberimu sekian, tapi kami gereja hendak menyatakan kehidupan kami dalam praktik. Gitu ya. Jadi kehidupan itu menjadi praktis, itulah sebenarnya kata kunci dari diakonia itu. Ya. Tapi ini pernyataan hidup loh ini. Ini bukan katakanlah tambahan pengeluaran, tapi pernyataan kehidupan gereja itu dinyatakan dengan diakonianya, pelayanannya dalam praktiknya. Ya. Dan sekali lagi tadi bukan hanya telah dinaikkan syafaat, tapi juga telah ditahbiskan diaken. Ya. Telah ditahbiskan juga tentu pendeta dan preses, tapi kunci diaken ini menjadi kunci katakanlah yang kita mau buka lebih lebar lagi di jemaat-jemaat kita. Dan sekali lagi prinsip holistik itu apa? Menjawab kebutuhan gitu ya. Jadi bukan hanya mengulang ritual, tapi ada kebutuhan, itulah holistik ya. Dan damai sejahtera Allah itu transformatif seperti tadi ya, selain mendistribusi, tapi juga dia bersifat mendorong kapabilitas ya, dari setiap individu dan jemaat. Tapi juga sekali lagi kita nggak bisa mengubah batu menjadi roti, ya. Kita nggak bisa seperti pencobaan pada Yesus berada di atas lalu mengubah semuanya. Kita hanya bisa bersama-sama memberdayakan, mendorong inisiatif. Ya. Jadi dengan ini kita menemukan katakanlah prinsip-prinsip berdoa syafaat, prinsip-prinsip menjadi diaken atau mendampingi diaken kita. Jadi saudara-saudara, pada bagian pertama katakanlah sharing saya ini seolah-olah kita mau mengatakan orientasi diakonia kita temukan luar biasa sebenarnya justru di era yang bersifat new normal ini. Betapa sebenarnya kita sudah diperlengkapi gitu loh oleh senjata-senjata rohani ya, yaitu syafaat kita, diaken kita yang kita mau jadikan agensi gitu ya, agensi diakoni ya, yang holistik di tengah-tengah new normal. Itu bagian pertama Bapak Ibu yang terkasih, yang mungkin kita sebenarnya sudah tahu, tapi ini hanya mau menyegarkan betapa diakonia holistik kita itu sudah memiliki peralatan dan tinggal ditekankan fungsi syafaat dan fungsi diaken. Nah, kalau begitu kita menuju apa di era new normal ini? Kalau boleh saya agak sedikit mendorong agar identitas diakonik BNKP itu menjadi identitas sekarangnya gitu ya. Kan identitas katakanlah kita ya Simalungun, identitas etnik gitu ya. Belum diakonik tapi etnik sekali kita. Bahkan kalau boleh saya katakan pertumbuhan gereja kan mulai dari perantau-perantau Batak, perantau-perantau Nias gitu ya. Bukan pada penggagas-penggagas pelayanan, tapi perantau-perantau yang identitasnya etnik. Nah, sekarang saudara-saudara, kalau boleh mari kita pelan-pelan menemukan bahwa diaconic identity itu justru yang sekarang paling relevan sesuai kebutuhan kan begitu ya, prinsip holistik. Sesuai dengan tantangan transformatif itulah holistik ya. Dan itu membuat jemaat berdaya gitu ya. Keniasannya
kesimalungunannya memang membuat dia terkoneksi, ya, tapi belum tentu membuat dia berdaya di tengah-tengah tantangan ekonomi pandemi ini. Tapi justru kalau dia etnik sekaligus diakonik, ya, menurut saya saudara-saudara, makinlah identitas BNKP itu, ya, kan dia memang Banua Niha, betul, tapi juga dia Kristen Protestan, kan ya, Keriso Protestan. Jadi bagaimana Banua Niha, Nias, identitas Nias, identitas Batak betul-betul terhubungkan, terkoneksi dengan identitas Kristen Protestan, dan itu identitas diakonik sebagai modelnya. Ya. Jadi dengan itu sekali lagi bukan hanya pelayanan, bukan hanya pemberdayaan, tapi juga misi sebenarnya juga terjadi. Jadi sekaligus kita menyelam minum air. Selama ini kan misi kita seperti gereja kami lah ya, selalu bicaranya sudah berapa banyak orang Muslim Simalungun yang kau dekati, begitu ya bahasanya. Mungkin Nias juga sudah berapa banyak orang Nias yang masuk BNKP misalnya. Janganlah dia pergi ke karismatik katakan. Tapi justru Missio Dei kita sekarang kita bangun tidak hanya karena basis etnik, ya, tidak hanya untuk mengumpulkan orang-orang dari latar etnik, tapi juga orang-orang dengan kebutuhan untuk bertahan, tumbuh, melayani. Dan itu adalah eklesiologi diakonia, yaitu gereja dengan identitas diakonia. Jadi kurang lebih ini yang kalau boleh saya katakan arah baru di era new normal. Nah, kalau begitu apa langkah strateginya? Ini saya udah masuk kepada bagian terakhir ya. Nanti kita tentu lebih banyak diskusi agar lebih saling memperkaya. Maka memang saudara-saudara, karena seperti tadi kekristenan atau jemaat kita lebih banyak di rumah, gitu ya, maka memang identitas diakonik itu kita harus basiskan di gereja juga, di gereja rumah ya, sebagai dasar awalnya. Ya. Jadi nggak apa-apa kalau jemaat-jemaat kita semakin membangun satu kehidupan keluarganya, ya. Dan itu secara mendasarkan alkitabiah sekali yang disebut gereja rumah, ya, jemaat rumah. Ya. Kekristenan katanya pada 200 tahun pertama, karena kekristenan dikejar-kejar oleh Kekaisaran Romawi sebelum Konstantin bertobat, ya, tahun 300-an dia bertobat, gereja itu ya di rumah, berbasis rumah. Ya. Sehingga ada keluarga Priscilla, Aquila, ada Nimfa, dan seterusnya ya, yang betul-betul membangun itu. Nah, tapi menarik saudara-saudara, jangan dikira gereja rumah itu sebuah langkah mundur atau langkah masuk dalam tembok, tidak. Rumah memang membutuhkan persekutuan, ya. Memang sebuah gerakan sentripetal, ya. Tapi juga rumah akan menjadi basis untuk gerakan sentrifugal, gitu, ya, saudara-saudara. Jadi basis diakonik kita adalah gereja rumah yang memang membutuhkan proses penguatan ke dalam, tapi juga dia menjadi langkah lanjutan menjadi kesaksian dan pelayanan, misi dan diakonia. Jadi di sini arah kita masa kini, dan itu luar biasa sekali kemungkinannya. Ya. Nah, kalau sedikit kita dalami gereja rumah gitu ya. Sebenarnya kan kekristenan kita ini amat berdasar pada gereja rumah. Kenapa? Karena akhirnya di antara kita kan saling memanggil saudara-saudara, gitu ya. Bapak, ya kan itu ya. Jadi familial language, bahasa keluarga itu menjadi bahasa Kristiani. Ya. Tidak kita panggil my superior gitu kepada pendeta, oh superiorku, enggak ya. Tapi Bapak gimana? Ya. Bahkan gereja Karo ya, ibu pendeta pun mendapat gelar gitu ya. Ya. Jadi tidak hanya Bapak pendeta, ada Nora. Nora itu adalah gelar kayak jabatan kepada ibu pendeta gitu ya. Kenapa? Karena family itu betul-betul menjadi katakanlah perumpamaan gereja dalam gereja rumah. Dengan tujuan bahwa ada gembala di situ yang bersikap mencukupkan, tapi juga menumbuhkan, itu paling penting. Ya. Jadi rumah itu jangan hanya urusannya
mencukupkan, melindungi, tapi juga menumbuhkan. Ya, jadi itu kurang lebih saudara-saudara konsekuensi gereja rumah. Nah, dengan demikian sebenarnya saudara-saudara kan sudah dengar ya bahwa di era pandemi ini krisis keluarga juga meningkat, ya, kekerasan keluarga juga meningkat, anak-anak mengalami stres karena belajar di rumah, banyak yang betul-betul merasa terbeban tambah di rumah, ya. Tapi sekaligus ini kesempatan bagi gereja kita untuk katakanlah memberdayakan keluarga, gitu ya. Jadi kalau pemerintah punya program keluarga ramah anak, gitu ya, maka kita juga bisa katakan gereja ramah anak, keluarga ramah anak, dengan membangun apa yang disebut model demokratis di gereja dan rumah. Dan dalam Alkitab, dalam Efesus dan Kolose juga yang disebut house code, ya, kode-kode keluarga, hai istri, hai suami, kan gitu ya, hai ini, hai itu banyak sekali dibicarakan di Alkitab. Dan itu sebenarnya mau memberi kita satu pola, ini tafsiran saya, bahwa keluarga itu isinya Bapak sebagai pemimpin, Ibu sebagai manajer. Jadi ada proses pembelajaran, pemberdayaan keluarga dengan gereja rumah itu, ya, saudara-saudara. Jadi salah satu strategi kita memang tidak bisa tergesa-gesa, kita memberi perhatian kepada gereja rumah, tapi juga dengan demikian membangun kualitas keluarga yang demokratis dengan pembagian katakanlah kerja yang lebih fair, seperti kata Alkitab, Efesus dan Kolose, yaitu Bapak sebagai pemimpin, Ibu sebagai manajer. Ya. Mengapa ini perlu model ini, saudara-saudara? Karena di sini kita mau masuk ke arti diakonia dari gereja rumah tadi. Karena di Alkitab bahasa ekonomia itu mulai dari tata kelola rumah tangga, dan dalam keluarga-keluarga seperti dikatakan Yesus, talenta ada. Bahkan Yesus mengajarkan bahwa ada keluarga, ada bapak yang memiliki kebun anggur dan ditanami dan seterusnya. Dengan kata lain, saudara-saudara, keluarga itu tidak hanya menjadi tempat bersekutu dan bersama-sama secara demokratis memimpin, tapi juga memanage, ya, tapi juga bersama-sama menemukan talenta-talenta, ya, untuk dibawa keluar, untuk pada waktunya menjadi kekuatan ekonomi keluarga itu. Ya. Jadi tugas ibu bapak di rumah tidak hanya merawat, tapi juga akhirnya menemukan pada masa-masa ini talenta apa sih yang ada di rumah kita. Ya. Ekonominya seperti apa yang kita bisa kembangkan. Talenta apa yang ada pada anak, kemungkinan apa yang bisa keluar dari rumah tangga yang bisa bersifat ekonomis. Tidak hanya bersifat rohani tadi, ya, tapi juga ekonomis. Kenapa? Karena persoalannya adalah talenta. Dan di situ saudara-saudara sesuai sekali dengan tantangan sekarang, gereja rumah, virtual, dan bagaimana kita mendorong hal ini terjadi. Ya. Dengan ini kita punya satu basis keluarga yang berdoa, tapi juga yang menemukan talentanya. Itulah strategi pertama, ya, di era new normal, strategi diakonia pertama kita. Nah, yang kedua, saudara-saudara, diakonia juga kiranya membuat kita membangun kolaborasi. Ya. Kolaborasi agar apa? Agar produk-produk dengan talenta keluarga tadi, produk-produk yang muncul dari jemaat-jemaat bisa dihubungkan, ya, dengan pasar, katakanlah, dengan konsumennya. Ya. Dan ini mau tidak mau mendorong kita membangun apa yang disebut diakonia digital, ya, yang bisa menyilangkan produksi dan konsumsi dengan distribusi. Ya. Jadi seluruh proses di keluarga itu kiranya kita dorong keluar dalam bentuk kolaborasi.
misalnya gereja Karo ini telah mencoba ya aplikasi ya agar terjadi relasi tapi juga persilangan ekonomi. Nah, bahkan contohnya dan setiap gereja bisa ikut di Oikonomics ID ini ya di PGI, jadi BNKP juga bisa masuk. Oikonomik ini membantu tidak hanya mendistribusi atau mengkoneksi dengan prinsip collaborate ya, tapi juga share dalam arti kecakapan-kecakapan keluarga itu bisa dihubungkan dengan kebutuhan-kebutuhan ya. Ini misalnya contohnya kalau kita buka HTP Oikonomics ID itu kita bisa melihat ada empek-empeknya Dea gitu ya. Jadi keluarga-keluarga itu bisa punya saya terhubung dengan jemaat lain. Ada dapur care dan seterusnya ya. Yang dengan itu sebenarnya berlangsung kolaborasi. Ya. Jadi aspek gereja rumah, kalau talentanya tumbuh, jangan lupa dilanjut dengan aspek kolaborasi. Jadi bahasa ekonomi sekarang kolaborasi. Bahkan sering orang katakan dengan kita berkolaborasi, kita semakin kompetitif gitu ya. Kalau kita hanya kita sendiri saja, maka kita kurang kompetitif gitu. Dengan kolaborasi malah kita terasah ya. Istilahnya seperti besi menajamkan besi ya kata Amsal. Kurang lebih seperti itulah jalan ekonomi diakonik dari jemaat hari-hari ini dengan proses apa yang disebut kolaborasi itu ya. Nah, tapi juga strategi ketiga ya, yaitu kita sekali lagi seperti katakan jangan sampai kita tidak turut sebagaimana prinsip dua kerajaan kita, jangan sampai kita tidak turut mendorong juga negara berdiakonia gitu ya. Memang di Eropa trennya sekarang diakonia itu seolah-olah terpisah dari gereja karena diakonia itu telah melahirkan bahkan satu kota namanya Bethel itu ya. Bahkan saya dengar di kota Bethel itu mereka mengeluarkan mata uang sendiri, bayangkan saudara-saudara. Karena kapasitas organisasi Broad for the Wealth ya atau gagasan-gagasan diakonianya itu sudah begitu kuat sehingga mata uang untuk orang-orang defabel mereka kasih sehingga kemanapun orang defabel bisa belanja ke toko-toko di kota Bethel itu sehingga negara itu seolah-olah ikut menanggung, ikut berdiakonia. Nah, tapi menurut saya sebelum kita sampai secanggih itu, saudara-saudara, kita perlu juga strategi ketiga mendorong apa yang disebut struktur antara, ya, agar apa? Agar ruang-ruang berbangsa bernegara ini kita isi juga, ya. Dan itu yang disebut gagasan civil society itu ya. Jadi bagaimana agar masyarakat sipil itu juga bisa membangun gerakan-gerakan diakonik gitu ya. Tapi juga bercorak katakanlah Kristiani gitu karena prinsipnya sukarela ya, swasembada, tapi dengan swasembada dia lebih luas dari BNKP, lebih luas dari kekristenan. Dan di sini ruang masyarakat kita isi dengan prinsip-prinsip katakanlah diakonik itu. Ya. Nah, mungkin saudara sudah pernah tahu ini bahwa ini saya contohnya sekali lagi GBKP, mereka bahkan telah katakanlah membangun satu lembaga antara, ya lembaga tengah gitu ya, yang disebut apa? BPR Pijerpodi ya, dengan Yayasan Atikeleng GBKP telah berhasil katakanlah mengumpulkan 34.000 anggota dengan hampir 150 miliar pergerakan uang ya. Tapi tujuannya apa? Tujuannya agar spirit diakonia tidak hanya dialami di gereja, tidak hanya dari keluarga tapi juga sampai ke masyarakat dan transformasi sekali lagi ya akan berlanjut di situ ya. Jadi saudara-saudara practicing Christianity ya atau mempraktikkan iman Kristen itu menjadi prinsip diakonia di era sekarang dan praktek-prakteknya sekali lagi kalau saya boleh ulangi
prakteknya, mulai dari keluarga karena mereka paling butuh sekarang dan karena mereka harus di rumah gitu ya, work from home katanya. Tapi juga ini kita dorong terus menjadi gerakan kolaboratif ya. Di situ diaken tadi ya bisa mengambil peran diaken kita. Tapi setelah kolaboratif jangan lupa gerakan diakonnya juga mesti sampai pada level society, masyarakat gitu ya, dengan satu lembaga-lembaga yang bersifat menengah, lembaga-lembaga perantara seperti credit union dalam kasus GBKP, juga saya dengar dalam kasus NIAS, dalam kasus gereja-gereja di Sumatera Utara lainnya. Ya. Nah, saudara-saudara mungkin Ibu Daily, Ibu Moderator, mungkin dari saya ini dulu ya, agar kita lebih bisa saling memperdalam, memperkaya ya, dan kiranya presentasi ini walaupun singkat cukup memberi kita inspirasi bahwa memang di era sekarang ya identitas diakonik itu mau tak mau ditunggu, dan itulah sekarang menjadi jembatan kita untuk misi, tapi juga jembatan kita untuk menjaga kehidupan, menjaga kesaksian, tapi sekaligus menjadi jawaban kita di era normal baru ini ya, dengan katakanlah brand diakonik kita ya, new brand church gitulah ya, yang melampaui brand lama, katakanlah brand etnik menjadi brand diakonik kalau boleh saya katakan. Mungkin itu dulu Ibu Daily, kiranya cukup menginspirasi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Martin atas